puluhan warga Wadas Purworejo ditangkap. Bagaimana sih aturan penangkapan? Oke guys, bersama saya Heru Nugroho akan sedikit membahasnya dalam Law Story. "64 warga Wadas ditangkap, bahkan anak di bawah umur juga ikut ditangkap." Ini judul-judul berita yang ramai diperbincangkan pada hari-hari terakhir ini. Pro kontra muncul. Ada yang bilang aparat kepolisian bersikap represif dengan melakukan penangkapan di sejumlah tempat, termasuk kepada warga yang sedang istighosa. Bahkan anak-anak di bawah umur juga ikut ditangkap. Sebagian lagi bilang wajar kalau polisi menangkap, karena warga yang ditangkap membawa senjata tajam dan sejumlah orang melakukan provokasi melawan aparat. Lepas dari pro kontra, tapi faktanya ratusan aparat kepolisian turun ke lokasi dengan kekuatan penuh dan bersenjata. Dari sisi kemanusiaan, tentu kita prihatin dan sangat sedih. Tapi kalau kita bicara hukum, lain halnya. Tentang penangkapan, bagaimana sih sebenarnya penangkapan itu diatur? Penangkapan menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, pada bab 5 bagian ke-1 pasal 17, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tentang pelaksanaan penangkapan, ini diatur lebih lanjut pada pasal 18. Penangkapan dilakukan oleh petugas dengan memperlihatkan surat tugas dan tersangka diberi surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan tersebut setidaknya mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Kemudian surat perintah penangkapan ini juga diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan. Penangkapan juga dipertegas dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dalam Perkapolri ini, penangkapan digolongkan dalam upaya paksa dan atas perintah penyidik dengan disertai surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas. Ini sifatnya wajib. Bagaimana jika dalam penangkapan petugas tidak membawa surat tugas dan surat perintah penangkapan? Maka penangkapannya tidak sah. Berbeda dengan tertangkap tangan, proses ini tidak sama dengan penangkapan biasa. Dalam hal tangkap tangan, tanpa ada surat perintah, namun si penangkap atau petugas tadi harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang buktinya kepada penyidik terdekat. Dan definisi tertangkap tangan sendiri adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakannya untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Dan penangkapan ini hanya untuk 1 hari atau 1 kali 24 jam. Setelah itu ada 2 pilihan. Apakah tersangka ini ditahan atau dilepaskan? Jika ditahan, maka penyidik wajib menerbitkan surat perintah penahanan dan bertanggung jawab atas tersangka yang ditahan. Oke, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share.